lembaga studi lanjut itu kan sebenarnya kan lebih berfokus pada pengurusan berkaitan dengan studi lanjut santri, baik nanti itu di perguruan tinggi negeri, kemudian ada juga di perguruan tinggi swasta termasuk Muhammadiyah, ada juga nanti di Timur Tengah. Jadi kalau di lembaga studi lanjut itu ada dua divisi saja. Jadi ada divisi studi lanjut umum dan juga nanti ada divisi studi lanjut Timur Tengah. Nanti itu fokusnya mendampingi santri dalam mempersiapkan studi lanjut mereka, seperti itu. Sejauh ini sebenarnya yang paling awal, sangat awal kita lakukan memang langsung masuk ke sini saja. Jadi santri baru masuk di hari pertama, itu santri kelas 12 itu kemudian kita melakukan launching namanya buku Sakti Studi Lanjut. Nah, buku Sakti Studi Lanjut ini sebenarnya berisi mengenai informasi universitas, seperti itu. Karena apa? Memang kita kan berformat pondok ya, pendidikan pondok, kemudian santri memiliki keterbatasan berkaitan dengan akses informasi, baik itu nanti melewati internet dan sebagainya, maka kemudian kami melakukan pendataan universitas, kemudian kami tuangkan ke dalam buku ini. Nah, ini kan judulnya buku Sakti ya. Sakti itu kan bisa dikatakan kan suatu power yang melebihi di luar nalar kayak gitu ya. Harapannya nanti santri itu bisa termotivasi saatnya. Setelah membaca buku ini, santri termotivasi, kemudian mereka bisa belajar lebih keras. Syukur-syukur nanti belajarnya di luar batas maksimum mereka. Itu dibuktikan dengan santri kita, walaupun dengan format pondok, ada santri kita kemarin melalui jalur tes atau SNBT itu bisa diterima di kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi harapannya nanti ya santri bisa termotivasi ketika membaca buku ini, bekerja keras, belajar di luar batas maksimal mereka, seperti itu. Untuk selanjutnya insya Allah akan ada nanti tryout, bimbel dan sebagainya. Potensi apa namanya tadi, klasifikasi berkaitan dengan pemetaan jurusan itu kita lakukan sejak launching buku ini. Jadi memang ketika launching buku Sakti Studi Lanjut ini, kami juga memberikan berbagai informasi juga mengenai universitas dan juga jurusan. Selain itu, dulu santri kita yang kelas 12 saat ini, ketika di kelas 11 sebenarnya sudah mendapatkan berbagai program seperti misalnya Unifair, kemudian Takso, seminar-seminar yang itu berkaitan dengan informasi universitas dan juga jurusan. Maka dari itu kemudian di semester 1 ini kemarin waktu awal masuk, santri sudah kita berikan angket, Ustaz. Jadi kita berikan angket jurusan apa yang dipilih, universitas apa yang dipilih dan sebagainya. Informasi-informasi mereka berkaitan dengan studi lanjut kita tuliskan ke dalam angket, kemudian kita data. Insya Allah nanti akan ada beberapa penjurusan-penjurusan. Untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur utama. Yang pertama yaitu jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kemudian ada SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan juga ujian mandiri. Yang kita siapkan sejak awal kepengurusan lembaga studi lanjut, yang pertama adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau Seleksi Nasional dengan rapot. Yang kita lakukan saat ini adalah meranking atau mengolah data rapot nilai santri dari semester 1 sampai dengan semester 4. Kita ambil 40% terbaik, kemudian kita berikan konsultasi jurusan. Apakah nilai raportnya itu bisa masuk di jurusan yang dipilih oleh santri dan juga universitas yang dipilih oleh santri. Apabila nanti nilainya tidak masuk, maka akan kita alihkan atau kita sarankan di jurusan lain ataupun universitas yang lainnya. Itu untuk treatment SNBP. Selanjutnya, untuk yang treatment SNBT apa? Untuk treatment SNBT ini akan kita perbanyak tryout. Seawal mungkin, insya Allah kemungkinan besar September kita akan memulai dengan tryout. Namanya adalah tryout TPS, kemudian akan kita ketahui
berapa skor rata-rata santri kita. Kemudian data itu digunakan untuk treatment pembinaan bimbingan belajar di sore hari. Itu untuk SNBT. Kalau ujian mandiri, insya Allah nanti kita akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan tanggal kapan universitas melakukan ujian mandiri. Kemudian untuk Timur Tengah, Ustadz, kemarin Timur Tengah kita sudah melakukan pemberkasan. Itu untuk angkatan 10. Angkatan 10 sudah kita lakukan pemberkasan. Di pekan ini kita sudah mulai mengumpulkan akte ijazah dan juga insya Allah akan legalisir ke Kemenak dan juga ke Kemenkumham. Selama 3 tahun ini ya memang studi lanjut itu treatment-treatment yang dilakukan alhamdulillah selalu mengalami peningkatan jumlah santri yang diterima lewat jalur tes atau SNBT dan juga mengalami peningkatan jumlah santri yang diterima melalui jalur raport. Untuk tahun sebelumnya itu sebanyak 58 santri diterima melalui jalur SNBT atau tes. Kemudian untuk tahun sebelumnya juga sebanyak 13 santri lolos PTN lewat jalur SNBP atau jalur prestasi. Dan ini jalur SNBP itu mengalami peningkatan 100%. Yang sebelumnya hanya 6, kemudian sekarang bisa sampai 13 anak. Insya Allah nanti target kita ke depan tahun ini semoga nanti bisa mencapai di angka 18 sampai 20 anak seperti itu. Pesan kepada wali santri ini yang pertama adalah wali santri tidak perlu khawatir berkaitan dengan proses pembinaan studi lanjutnya. Insya Allah di MBS itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah luar ataupun bahkan sekolah negeri, kita memiliki banyak sekali treatmentnya misalnya. Mulai dari bimbingan belajar, kemudian mulai dari jumlah tryout yang diperbanyak, mulai dari konsultasi jurusan, baik itu negeri, swasta maupun Timur Tengah, kemudian ada pembinaan-pembinaan lainnya seperti motivasi, kemudian ada tes TOEFL dan tes TOEFL, itu treatmentnya sangat banyak sekali. Jadi wali tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas apakah anak-anak di MBS itu mendapatkan treatment atau pembinaan yang terbaik atau tidak. Itu tentu sudah sangat terbaik sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekolah luar, saya rasa kita mendapatkan pembinaan yang lebih banyak seperti itu. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan pemilihan jurusan ataupun universitas. Wali santri harus sering berkomunikasi dengan santri, jurusan apa yang diinginkan oleh santri, apakah itu kemudian sesuai dengan jurusan yang diinginkan oleh wali ataupun orang tua. Karena ada beberapa kasus selama ini, ada kasus tidak sinkronisasi antara wali dan juga santri. Misalnya ada wali santri yang menginginkan anaknya kuliah di dalam negeri atau di PTN, tetapi santrinya ingin kuliah di luar negeri, misalnya di Mesir. Nah, itu beberapa kasus terjadi. Jadi harapannya wali santri nanti sering berkomunikasi berkaitan dengan pilihan jurusan dan juga universitas yang dipilih oleh santri.